Baik Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita laksanakan pelatihan imam dan khotib. Yang paling terpenting setelah ini Bapak-bapak sekalian, bahwa surat dari kita itu terdistribusikan tanggal 13 September dan tanggal 18 sampai 19 September itu ada workshop dan konsolidasi Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI. Ini ada salah satu yang menarik, kemarin viral lagi terkait dengan Ustadz Adi Hidayat ya. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari konsolidasi dan workshop tersebut menghasilkan buku panduan. Jadi buku panduan tersebut ada sistem diklat atau pendidikan dan pelatihan kemasjidan. Jadi tidak nanti bagaimana konsepnya, ini sebagai RTL. Nah, jadi Majelis Tabligh dan LPCR itu merupakan UPP, unsur pembantu pimpinan. Kalau di Jateng dan Kendal itu dipecah. LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, dan kalau PM itu pengembangan masjid. Kalau di Kendal dipecah menjadi LPMM, Lembaga Pengembangan Masjid Musola dan Bapelurti. Ini merupakan unsur pembantu pimpinan atau unit yang memiliki tugas melakukan tata kelola masjid, musola, sehingga wajib, ini kata-katanya bukan saya mengambil tapi ini dari buku panduan induk tersebut, wajib untuk melakukan rekonstruksi dan rekonseptualisasi pengkaderan pengelolaan masjid dan musola di Muhammadiyah. Nah, ini tujuannya. Lanjut sadari karena waktunya. Nah, bentuk-bentuk program ini Bapak-bapak sekalian, jadi program pendidikan, ada program pendidikan non formal, kemudian ada program pendidikan formal, kemudian ada program pelatihan. Yang pendidikan non formal dulu sadari. Lanjut. Jadi program pendidikan non formal ini ada sekolah kader takmir, sekolah kader imam dan khotib, sekolah kader guru pendidikan Al-Quran, sekolah kader guru madrasah diniyah takmiliyah. Dan ini Bapak sekalian waktunya 2 bulan. Dalam buku panduan induk tersebut waktunya 2 bulan, sekolahnya hari Sabtu dan Ahad. Nah, ini sudah terkonsep. Selanjutnya, nah kemudian pendidikan yang formal, tadi yang non formal. Yang pendidikan formal itu pendidikan tinggi manajemen masjid. Nah, yang pertama pendidikan tinggi manajemen masjid jenjang S1 yang terintegrasi dengan program studi yang relevan seperti program manajemen dakwah di perguruan tinggi Muhammadiyah atau Aisyah. Kemudian yang kedua pendidikan tinggi manajemen masjid S1 yang khusus dipersiapkan untuk menjadi pengelola masjid dan musola, baik takmir, imam, khotib, guru TPQ, madrasah diniyah dan lain sebagainya. Program ini dikerjakan Bapak sekalian itu bekerja sama dengan kampus-kampus. Setahu saya yang sudah ada itu UMM Malang, kemudian UMJ Jakarta, kemudian Sumatera, kemudian satu lagi itu di Sulawesi sudah memberikan beasiswa untuk sekolah takmir masjid. Dan ini kalau di konsep buku induknya itu dilaksanakan setiap libur semester. Setiap hari kuliah di fakultas mungkin dakwah atau yang lainnya usuluddin, tetapi ketika di libur semester baru ada bentuknya daurah, matrikulasi, manajemen kemasjidan. Selanjutnya sadiri. Nah, kemudian ada program pelatihan, tadi program pendidikan, waktunya 2 bulan, kemudian waktunya hari Sabtu dan Ahad. Sedangkan program pelatihan ini waktunya itu 3 kali 24 jam, artinya 3 hari. Harusnya acara pelatihan imam dan khotib ini berapa hari Bapak-bapak sekalian? 3 hari. Nah, ini nanti kita konsep setelah acara ini, kita konsep karena pesertanya banyak biar efektif.
nanti kita adakan baik di Pagilaran atau di Bandungan atau yang lainnya. Nanti mungkin tahap 1 70 orang atau 50 orang, kemudian tahap 2 bisa 50 orang dan seterusnya, nanti bisa didaftarkan. Syukur-syukur ada grupnya ini Ustaz Jumali. Nah, program pelatihan ini ada pelatihan pengelolaan masjid Muhammadiyah. Ini tadi ada terdiri dari pelatihan takmir, imam dan khotib. Kita fokusnya di imam dan khotib, belum pelatihan takmir, belum pelatihan guru pendidikan Al-Quran dan guru madrasah di diniyah. Kemudian ada latihan instruktur kemasjidan, ya. Kemudian ada pelatihan peningkatan kualitas pengelola masjid Muhammadiyah. Nah, ini waktunya tadi 3 kali 24 jam atau 3 hari. Mungkin bisa dipadatkan 2 hari. Lanjut Satiri. Nah, 4 jenis materi yang ada tadi Bapak sekalian dalam program pendidikan maupun pelatihan harus ada ulumuddin, wawasan kemuhammadiyahan, kemudian kepemimpinan dan manajemen kemasjidan, yang keempat kapita selekta atau materi penunjang. Selanjutnya Sadiri. Nah, ini seperti ini gambarannya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya Sadiri. Nah, terus. Nah, ini tadi 3 hari atau 3 kali 24 jam itu materinya ini Bapak sekalian. Pelatihan imam dan khotib 1 sampai 13. Materi akidah, akhlak, ibadah, muamalah, kemudian manhaj tarjih, ulumul Quran, qawaidul fiqhiyah. Tadi sudah bicara dengan Ustadz Wahyudi, insya Allah kalau diundang terkait materi 1 sampai 4 insya Allah siap mengisi kembali. Dan ini sampai materi terakhir ada kristologi. Jadi inilah materi dan bahan kajian pelatihan imam dan khotib. Insya Allah setelah acara ini kita adakan yang tadi menginap, ya, baik di Pagilaran seperti acara yang dulu ataupun nanti bisa di tempat yang lain. Selanjutnya sendiri. Nah, ini ketentuan masjid hasil workshop dan konsolidasi tersebut Bapak sekalian. Ini penting untuk diketahui oleh para takmir dan juga mungkin PCM ataupun PRM yang hadir. Pertama, ketentuannya itu logo masjid. Logo masjid ini sudah dilombakan. Ada 4 logo yang akan diajukan ke PP Muhammadiyah dan akan dipilih 1 logo. Jadi logo Muhammadiyah masjidnya semuanya sama. Ini lagi dibawa ke PP Muhammadiyah untuk dipilih pemenangnya. Kemudian yang kedua, takmir aktif mengikuti kegiatan masjid. Ketiga, mampu membaca Al-Quran. Keempat, memiliki komitmen terhadap visi misi Muhammadiyah. 5, memiliki MBM. Nah, ini mungkin sebelumnya tidak ditanya, yang penting di SK sudah memiliki MBM ataupun belum, biasanya tidak ditanya. Ini harus ditanya. Kemudian mengikuti pelatihan ketakmiran, ya seperti hari ini ataupun nanti yang menginap itu oleh MT dan juga LPCR PM dengan dibuktikan dengan sertifikat. Nah, kalau belum mendapatkan MBM, tidak mengikuti pelatihan ketakmiran dan imam, diberi kesempatan 6 bulan. Sudah jadi belum MBM-nya? Kemudian sudah mendapatkan sertifikat belum orang tersebut? Bila tidak terpenuhi, wajib diganti oleh pimpinan Muhammadiyah takmir tersebut, seorang takmir tersebut, baik PCM ataupun PDM yang menggantinya. Kemudian yang ketujuh, pengelolaan dana filantropi. Ya, jadi masjid membuka layanan lazismu, ya. Dana diantaranya untuk apa? Untuk membantu guru TPV dan juga Madin. Kemudian yang terakhir, pendirian usaha perekonomian berbasis masjid. Mungkin masjid punya usaha seperti Masjid Anur mie ayam, matleh. Kemudian di Masjid Mujahidin itu ada usaha warung makan Bunana, ya. Kemudian nasi goreng dan juga sate bumbon. Nah, ini buku-buku pimpinan. Tadi Ustadz Wajdi sudah menyampaikan.
Jadi kita sebagai pimpinan takmir, sebagai pimpinan Muhammadiyah di daerah, cabang, ranting, usahakan punya HPT. Kemudian TJA sudah yang terbaru jilid ke-9, tanya jawab agama, kemudian tafsir At-Tanwir jilid 1 sampai 2. Karena ini dikebut termasuk Ustaz Wahyudi diminta untuk menulis tafsirnya, harapannya 30 juz selesai. Kemudian juga langganan suara Muhammadiyah. Insya Allah di dalam suara Muhammadiyah itu ada juga tulisan-tulisan khotbah Jumat ya. Kemudian majalah tablik dan seterusnya. Ini nggih Bapak sekalian, insya Allah tindak lanjut dari acara ini kita adakan pelatihan imam dan khotib, tetapi yang menginap tadi 3 kali 24 jam dengan materi-materi yang ada. Nanti ada materi penunjang, ada kultum, imam sholat, kemudian outbound, semuanya itu peserta yang kultum, yang imam. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Pesan dari takmir di sebelah kanan Bapak sekalian itu ada es ya, es buah. Nanti sebelum pulang bisa diminum agar tidak mubadir. Ya, es buah rasa durian. Cukup ya Bapak sekalian, mudah-mudahan Bapak sekalian pulang dengan selamat, sehat, bertemu keluarga kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.